Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di dalam video ini, perkenalkan saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan memandu kawan-kawan semua dalam belajar membahas soal-soal terbaru dengan kualitas tinggi sebagai latihan tryout seleksi kompetensi teknis tambahan calon ASN Kementerian Agama tahun 2023. Yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember tahun ini 2023. Dan perlu kami informasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi nanti, dapat menghubungi admin di halaman deskripsi. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita masuk dengan soal yang pertama. Seorang pemuda yang berasal dari daerah pedesaan ingin menghadiri acara pernikahan temannya di kota besar. Di desanya, tradisi menari sebagai ucapan selamat dalam upacara pernikahan sangat penting. Namun, ketika tiba di kota besar, dia melihat bahwa acara pernikahan temannya diadakan dengan gaya modern tanpa adanya tradisi menari. Bagaimana dia seharusnya bereaksi terhadap perbedaan ini? A. Mencela kebiasaan baru yang tidak menghormati tradisi. B. Mengungkapkan ketidaksenangan dan meninggalkan acara pernikahan. C. Memahami bahwa tradisi berbeda di setiap daerah dan menghormati keputusan temannya. D. Memaksa temannya untuk mengadakan tradisi menari karena itu penting dalam adat. Jawaban C. Memahami bahwa tradisi berbeda di setiap daerah dan menghormati keputusan temannya. Pembahasan, sebagai seorang pemuda yang menghadiri acara pernikahan temannya di kota besar, pemahaman akan perbedaan tradisi antar daerah sangat penting. Menghormati keputusan teman untuk mengadakan acara pernikahan dengan gaya modern tanpa tradisi menari adalah tindakan yang bijaksana dan menghormati budaya lokal. Soal 2. Seorang guru agama di sebuah sekolah di daerah pedesaan menerima tugas untuk mengajar siswa mengenai adat istiadat dan tradisi lokal. Namun, setelah melakukan penelitian, dia menemukan bahwa adat istiadat dan tradisi lokal tersebut bertentangan dengan keyakinan agamanya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh guru tersebut? A. Menyampaikan kepada siswa bahwa adat istiadat dan tradisi lokal tersebut salah dan harus diubah. B. Menceritakan kepada siswa bahwa adat istiadat dan tradisi lokal tersebut tidak benar tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. C. Menjelaskan adat istiadat dan tradisi lokal tersebut secara objektif tanpa merendahkan atau menghina. D. Menutup mata dan mengabaikan adat istiadat dan tradisi lokal. Jawaban C. Menjelaskan adat istiadat dan tradisi lokal tersebut secara objektif tanpa merendahkan atau menghina. Pembahasan, sebagai seorang guru agama, sangat penting untuk menghormati adat istiadat dan tradisi lokal di masyarakat. Guru harus mampu menjelaskan adat istiadat dan tradisi lokal secara objektif tanpa merendahkan atau menghina agar siswa bisa memahami perbedaan tersebut. Soal 3. Seorang kepala desa di suatu daerah terpencil memutuskan untuk melarang perayaan tradisi adat setempat karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut mayoritas penduduk desa tersebut. Apa yang seharusnya dilakukan oleh warga desa dalam menanggapi larangan tersebut? A. Melakukan protes dan memaksa kepala desa untuk membatalkan larangan tersebut. B. Mencari dukungan dari pihak berwenang untuk menindaklanjuti larangan tersebut. C. Menerima larangan tersebut sebagai tindakan yang benar dan patut dihormati. D. Membuat petisi untuk menggulingkan kepala desa yang mengeluarkan larangan tersebut. Jawaban B. Mencari dukungan dari pihak berwenang untuk menindaklanjuti larangan tersebut. Pembahasan, ketika warga desa dihadapkan dengan larangan terhadap tradisi adat setempat, langkah yang tepat adalah mencari dukungan dari pihak berwenang untuk menindaklanjuti larangan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Soal 4. Seorang remaja ingin ikut serta dalam upacara adat yang diadakan di desanya, namun dia tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman yang cukup tentang adat istiadat dan tradisi lokal tersebut. Apa yang seharusnya dilakukan oleh remaja tersebut? A. Mengikuti upacara adat tanpa pengetahuan atau pemahaman yang cukup.
B. Meminta bantuan dan penjelasan dari orang-orang yang lebih berpengalaman. C. Tidak mengikuti upacara adat karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup. D. Menghindari upacara adat dan mencari kegiatan lain yang lebih familiar. Jawaban B. Meminta bantuan dan penjelasan dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Pembahasan: ketika seseorang ingin mengikuti upacara adat yang tidak familiar baginya, hal yang tepat adalah meminta bantuan dan penjelasan dari orang-orang yang lebih berpengalaman untuk memperoleh pemahaman yang cukup sebelum ikut serta dalam upacara adat tersebut. Soal 5. Seorang mahasiswa asal luar daerah yang sedang menempuh studi di sebuah kota besar di Indonesia menemui kesulitan dalam beradaptasi dengan perbedaan budaya dan adat istiadat lokal. Apa yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa tersebut? A. Menolak untuk beradaptasi dan tetap mempertahankan budaya dan adat istiadat asalnya. B. Mencari bantuan dari pemerintah untuk memaksa perubahan budaya dan adat istiadat lokal. C. Mencoba memahami dan menghormati budaya dan adat istiadat lokal sambil tetap mempertahankan identitasnya. D. Menghindari interaksi dengan masyarakat lokal dan menjaga jarak. Jawaban C. Mencoba memahami dan menghormati budaya dan adat istiadat lokal sambil tetap mempertahankan identitasnya. Pembahasan: ketika seseorang menemui kesulitan dalam beradaptasi dengan budaya dan adat istiadat lokal, langkah yang bijaksana adalah mencoba memahami dan menghormati budaya lokal sambil tetap mempertahankan identitasnya sebagai seorang mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Interaksi dengan masyarakat lokal juga dapat membantu dalam memahami dan beradaptasi dengan budaya lokal tersebut. Soal bagian kedua soal 1, pada suatu daerah di Indonesia, terdapat tradisi adat yang melarang penduduknya untuk menerima tamu dari luar daerah. Penduduk setempat percaya bahwa menerima tamu dari luar daerah akan membawa malapetaka bagi masyarakat mereka. Bagaimana sikap seorang pegawai Kementerian Agama dalam menghadapi tradisi adat tersebut? A. Menolak tradisi adat tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. B. Tetap menghormati tradisi adat tersebut tanpa merasa terkekang olehnya. C. Membujuk penduduk setempat untuk mengubah tradisi adat tersebut. D. Secara diam-diam membawa tamu dari luar daerah tanpa sepengetahuan penduduk setempat. Jawaban B. Tetap menghormati tradisi adat tersebut tanpa merasa terkekang olehnya. Pembahasan: seorang pegawai Kementerian Agama seharusnya mampu menghormati tradisi adat setempat tanpa melanggar ajaran agama. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan antara tradisi adat dengan ajaran agama, seorang pegawai Kementerian Agama harus mampu tetap menghormati dan mendukung keberlangsungan tradisi adat tersebut. Soal 2. Seorang calon pengantin dari luar daerah mengajukan permohonan untuk mengadakan pernikahan adat di sebuah desa yang memiliki tradisi adat yang kuat. Bagaimana sikap seorang petugas Kementerian Agama dalam menanggapi permohonan tersebut? A. Menyarankan calon pengantin untuk tidak melaksanakan pernikahan adat karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama. B. Memberikan izin untuk melaksanakan pernikahan adat dengan syarat tidak melanggar ajaran agama. C. Menolak permohonan tersebut karena dianggap mengganggu tradisi adat setempat. D. Membujuk penduduk setempat untuk mengubah tradisi adat mereka agar dapat menerima pernikahan adat. Jawaban B. Memberikan izin untuk melaksanakan pernikahan adat dengan syarat tidak melanggar ajaran agama. Pembahasan: seorang petugas Kementerian Agama seharusnya dapat memberikan izin atas permohonan pernikahan adat dengan tetap memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar ajaran agama. Hal ini bertujuan untuk tetap menghormati tradisi adat setempat sambil tetap memegang teguh ajaran agama yang dianut. Soal 3. Di suatu desa, terdapat tradisi adat yang melarang perempuan untuk ikut serta dalam upacara keagamaan yang dianggap hanya untuk laki-laki. Bagaimana sikap seorang petugas Kementerian Agama dalam menghadapi tradisi adat tersebut? A. Melanggar tradisi adat dengan mengizinkan perempuan ikut serta dalam upacara keagamaan. B. Tetap menghormati tradisi adat tersebut tanpa merasa terkekang olehnya. C.
Membujuk penduduk setempat untuk mengubah tradisi adat tersebut agar perempuan dapat ikut serta dalam upacara keagamaan. D. Mengabaikan tradisi adat dan memberikan akses kepada perempuan untuk ikut serta dalam upacara keagamaan. Jawaban C. Membujuk penduduk setempat untuk mengubah tradisi adat tersebut agar perempuan dapat ikut serta dalam upacara keagamaan. Pembahasan, seorang petugas Kementerian Agama seharusnya mampu membujuk penduduk setempat untuk berpikir ulang mengenai tradisi adat yang melarang perempuan untuk ikut serta dalam upacara keagamaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan keagamaan tanpa melanggar tradisi adat yang ada. Soal 4. Seorang pegawai Kementerian Agama ditugaskan untuk mengadakan kegiatan dakwah di sebuah daerah yang masih sangat kental dengan tradisi animisme. Bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat di daerah tersebut? A. Menyampaikan ajaran agama dengan cara yang bersifat menggurui dan merendahkan nilai-nilai tradisi animisme. B. Menghormati tradisi animisme dan menyampaikan ajaran agama secara bertahap dengan cara yang santun dan menghormati tradisi setempat. C. Membujuk masyarakat setempat untuk meninggalkan tradisi animisme dan beralih kepada ajaran agama. D. Secara diam-diam melakukan kegiatan dakwah tanpa sepengetahuan masyarakat setempat. Jawaban B. Menghormati tradisi animisme dan menyampaikan ajaran agama secara bertahap dengan cara yang santun dan menghormati tradisi setempat. Pembahasan, seorang pegawai Kementerian Agama seharusnya mampu menghormati tradisi animisme yang masih kental di daerah tersebut sambil secara bertahap menyampaikan ajaran agama agar masyarakat dapat menerima ajaran agama tersebut tanpa merasa terpaksa meninggalkan tradisi animisme mereka. Soal 5. Seorang calon pengantin dari luar daerah mengajukan permohonan untuk menikah di sebuah desa yang memiliki tradisi adat yang kuat. Namun calon pengantin tersebut memiliki keyakinan agama yang berbeda dengan mayoritas penduduk desa tersebut. Bagaimana sikap seorang petugas Kementerian Agama dalam menanggapi permohonan tersebut? A. Menolak permohonan karena dianggap tidak sesuai dengan tradisi adat setempat. B. Menyarankan calon pengantin untuk mengubah keyakinan agamanya agar dapat menikah di desa tersebut. C. Memberikan izin untuk menikah di desa tersebut dengan tetap menghormati tradisi adat dan keyakinan agama calon pengantin. D. Membujuk penduduk setempat untuk mengubah tradisi adat mereka agar dapat menerima pernikahan dengan calon pengantin berbeda keyakinan agama. Jawaban C. Memberikan izin untuk menikah di desa tersebut dengan tetap menghormati tradisi adat dan keyakinan agama calon pengantin. Pembahasan, seorang petugas Kementerian Agama seharusnya dapat memberikan izin atas permohonan pernikahan dengan tetap menghormati tradisi adat setempat dan keyakinan agama calon pengantin. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dengan kedamaian dan rasa hormat terhadap perbedaan keyakinan. Soal bagian ketiga soal pilihan ganda, 1. Seorang pegawai Kementerian Agama ditugaskan di daerah pedalaman yang memiliki tradisi adat istiadat yang berbeda dengan kepercayaan agama yang dianut. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh pegawai tersebut? A. Menolak dan menghakimi tradisi adat tersebut. B. Melaporkan kepada atasan untuk segera dipindahkan ke daerah lain. C. Menghormati dan beradaptasi dengan tradisi adat yang ada. D. Memaksakan kehendak agama yang dianut pada masyarakat setempat. Jawaban C. Menghormati dan beradaptasi dengan tradisi adat yang ada. Pembahasan, sebagai seorang pegawai Kementerian Agama, penting untuk menghormati dan beradaptasi dengan tradisi adat yang ada di daerah tugasnya. Hal ini merupakan wujud dari sikap moderasi beragama yang memperhatikan serta menghargai perbedaan dalam beragama dan berkepercayaan. 2. Seorang calon jamaah haji yang berasal dari suku tertentu memiliki tradisi adat yang berbeda dengan kebiasaan umum calon jamaah haji lainnya. Bagaimana tindakan yang seharusnya diambil oleh petugas haji ketika menangani calon jamaah tersebut? A. Membuat larangan terhadap calon jamaah tersebut untuk tidak melaksanakan tradisi adat suku. B.
Membiarkan saja tradisi adat suku calon jamaah tanpa ada campur tangan. C. Memaksa calon jamaah untuk meninggalkan tradisi adat suku dan bergabung dalam kebiasaan umum calon jamaah. D. Menghormati dan memberikan pemahaman terhadap tradisi adat suku tanpa boleh mengabaikan aturan yang berlaku dalam pelaksanaan ibadah haji. Jawaban D. Menghormati dan memberikan pemahaman terhadap tradisi adat suku tanpa boleh mengabaikan aturan yang berlaku dalam pelaksanaan ibadah haji. Pembahasan, sebagai petugas haji, penting untuk menghormati tradisi adat suku calon jamaah namun tetap memberikan pemahaman terhadap aturan dan norma yang berlaku dalam pelaksanaan ibadah haji. 3. Seorang pemuka agama di daerah tertentu menghadapi situasi di mana masyarakat memiliki tradisi adat yang bertentangan dengan ajaran agama. Bagaimana sikap pemuka agama tersebut dalam menghadapi situasi tersebut? A. Memberikan fatwa agar masyarakat meninggalkan tradisi adat yang bertentangan dengan ajaran agama. B. Mengikuti dan turut serta dalam pelaksanaan tradisi adat yang bertentangan dengan ajaran agama. C. Mengadakan dialog dan memberikan pemahaman tentang ajaran agama yang seharusnya diikuti. D. Meninggalkan tugas sebagai pemuka agama untuk menghindari konflik. Jawaban C. Mengadakan dialog dan memberikan pemahaman tentang ajaran agama yang seharusnya diikuti. Pembahasan, pemuka agama seharusnya mengadakan dialog dan memberikan pemahaman tentang ajaran agama yang seharusnya diikuti agar masyarakat dapat memahami dan menghormati ajaran agama dalam konteks tradisi adat yang ada. 4. Seorang guru agama di sekolah menemukan siswa yang memiliki tradisi adat yang berbeda dengan agama yang diajarkan di sekolah. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh guru agama tersebut? A. Melarang siswa tersebut untuk mengikuti tradisi adat yang berbeda. B. Mendorong siswa untuk menjauhi tradisi adat yang berbeda dan fokus pada ajaran agama yang diajarkan di sekolah. C. Memberikan pemahaman tentang ajaran agama yang seharusnya diikuti tanpa harus mengabaikan tradisi adat yang dimiliki siswa. D. Mengabaikan tradisi adat yang dimiliki siswa dan fokus pada pelajaran agama. Jawaban C. Memberikan pemahaman tentang ajaran agama yang seharusnya diikuti tanpa harus mengabaikan tradisi adat yang dimiliki siswa. Pembahasan, sebagai guru agama, penting untuk memberikan pemahaman tentang ajaran agama yang seharusnya diikuti tanpa harus mengabaikan tradisi adat yang dimiliki siswa. Hal ini akan membantu siswa untuk memahami bahwa agama dan tradisi adat dapat berdampingan dengan baik. 5. Seorang pegawai Kementerian Agama harus menghadiri acara adat istiadat suatu suku di daerah tugasnya yang berbeda dengan kepercayaan agama yang dianut. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh pegawai tersebut? A. Menolak undangan tersebut karena bertentangan dengan kepercayaan agama yang dianut. B. Datang dan hanya berpura-pura mengikuti acara adat istiadat tanpa sepenuh hati. C. Datang dengan hormat dan menghargai acara adat istiadat suku tanpa harus mengabaikan kepercayaan agama yang dianut. D. Memaksakan kehendak agama yang dianut pada acara adat istiadat suku. Jawaban C. Datang dengan hormat dan menghargai acara adat istiadat suku tanpa harus mengabaikan kepercayaan agama yang dianut. Pembahasan, sebagai seorang pegawai Kementerian Agama, penting untuk datang dengan hormat dan menghargai acara adat istiadat suku tanpa harus mengabaikan kepercayaan agama yang dianut. Hal ini akan menunjukkan sikap toleransi dan moderasi beragama yang baik dari pegawai tersebut. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Sampai di sini dulu belajar kita di dalam video ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan kita sebagai bekal menghadapi ujian seleksi nanti. Dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.